Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari netizen ya, dari pemirsa, saya lupa namanya. Pertanyaannya semacam ini, Eyang, kenapa CPU Intel yang ujungnya HX pada laptop itu setara dengan desktopnya? Kalau saya lihat dari pertanyaan ini, jelas itu yang ditanyakan adalah Intel Core Ultra seri 2. Karena yang ada desktopnya itu adalah yang seri 2, yaitu yang memiliki kode nama Arrow Lake. Jadi di sini saya ambilkan untuk laptopnya juga yang Arrow Lake. Untuk laptopnya saya ambilkan yang 270HX Plus. Nanti kita perbandingkan dengan versi desktopnya, yaitu yang 270K Plus, 265 dan 265T. Apakah betul? Jadi yang mobile atau yang versi laptop ini dia setara dengan desktopnya. Patut saya jelaskan dulu di sini. Untuk yang versi mobile, yang belakangnya HX, HX itu adalah kode dari high performance, X-nya itu ekstrim. Jadi sebenarnya CPU atau prosesor ini itu dirancang untuk laptop-laptop kelas ekstrim, yaitu kelas tinggi yang performanya sangat tinggi. Dia didesain untuk memiliki performa yang hampir menyamai versi desktopnya. Itulah sebabnya laptop untuk Core Ultra yang menggunakan prosesor yang ada HX-nya ini, laptopnya ukurannya tebal dan agak berat. Memang dia ini memiliki nilai TDP atau kebutuhan energinya tinggi. Hampir menyamai dengan desktopnya. Mengapa dia tebal? Karena di situ nanti ada sistem pendingin, jadi pendinginnya itu disesuaikan dengan laptopnya itu sendiri. Akibatnya nanti laptopnya agak tebal, karena dia agak panas, supaya pendinginannya lebih baik. Jadi ini kelas ekstrim untuk laptopnya nanti itu. Nah, mari kita perbandingkan sekarang satu persatu. Apa betul dia itu setara dengan desktopnya? Mari kita perbandingkan untuk CPU yang desktop yang 270K. K ini kode bahwa prosesornya itu multiplier-nya tidak dikunci. Jadi unlock multiplier. Sehingga di sini nanti mudah sekali untuk di overclock. Jadi variasi overclock-nya itu bisa tinggi. Kalau nggak ada kode K, bisa di overclock, tapi overclock-nya terbatas. Jadi ini saya bandingkan dengan yang sama-sama kelas tingginya. Mari kita lihat di sini. Untuk P-Cores-nya sama-sama 8. Namun di sini untuk E-Cores-nya berbeda. Yang desktopnya lebih tinggi. Dari sisi ini aja, desktopnya lebih tinggi kemampuannya. Jadi nggak setara lagi. Mari kita lihat sekarang frekuensinya, clock rate atau clock speed-nya. Untuk yang P-Cores-nya, yang versi laptop atau mobile cuma 2,4 GHz itu adalah clock speed atau frekuensi standar. Pada saat turbo, dia berjalan hingga 5,3 GHz. Mari kita lihat desktopnya. Dia untuk standarnya aja, base clock-nya 3,7. Ini sudah jauh, 1,5 kali lipat kecepatannya sudah. Sedangkan dia untuk kondisi turbo 5,5. Otomatis dari dua sisi ini aja desktopnya menang. Jadi tidak setara lagi. Yaitu di sini E-core-nya jumlahnya lebih banyak, dan ini untuk P-core-nya frekuensinya dia jauh lebih tinggi. Mari kita lihat lagi untuk frekuensi yang E-core-nya. Nah, di sini untuk E-core, untuk yang versi laptop atau mobilenya, basicnya atau dasarnya 1,8, ketika turbo 4,7. Mari kita lihat desktopnya. Ternyata dia lebih tinggi. 3,2 untuk base clock-nya, sedangkan untuk turbonya 4,7. Menang lagi ini yang desktopnya. Dari sisi ini aja sudah nggak sebanding. Jadi desktopnya jauh performanya lebih tinggi dibandingkan laptopnya yang HX ini. Kita lihat lagi untuk cache memori, L3 cache, yang lebih dikenal dengan smart
cache. Dia lebih tinggi untuk desktopnya, 36 MB. Sedangkan ini hanya 30. Nah, prinsipnya dalam sisi ini, maka untuk kelas mobile atau laptop yang HX ini tidak setara dengan desktopnya. Desktopnya jauh lebih tinggi. Sekarang kita bandingkan dengan yang desktop, tapi CPU atau prosesornya beda. Yaitu kita ambil yang 265. Mari kita lihat di sini. P-Course-nya sama. Kemudian untuk E-Course-nya sama. Mari kita lihat frekuensinya. Di sini 24 untuk base clock-nya dan turbonya 5,3. Sama itu. Nah, kemudian untuk E-Course-nya, selain jumlahnya sama, mari kita lihat di sini untuk frekuensinya. Mirip juga nih. Sama. Untuk smart cache-nya sama, 30 mega. Kalau ini dari sisi ini saja kita lihat itu setara. Jadi setara dengan desktopnya. Mari kita bandingkan lagi dengan prosesor desktop yang lain, yaitu yang 265T. Kalau kita lihat dari jumlah P-Course dan E-Course-nya tetap sama. Namun di sini berbeda di frekuensi atau clock speed atau clock rate-nya. Untuk versi desktop laptopnya dia lebih tinggi, dia 2,4 untuk base clock, turbo 5,3, sedangkan di sini cuma 1,5 dan 5,3. Di sini laptopnya menang, untuk E-Course-nya sama. Ini lebih rendah frekuensinya, lagi-lagi dia menang. Sedangkan untuk smart cache-nya dia sama. Dalam kasus ini, yang HE, yang laptop, dia lebih tinggi dari versi desktopnya. Nah, dari sini bisa terjawab, apa betul versi laptopnya ini, yang HX ini, setara dengan desktopnya? Jawabannya adalah, lihat dulu Anda itu membandingkan dengan desktop yang mana. Kalau dibandingkan yang K ini ya jauh, desktopnya menang. Kalau dengan ini setara dia. Jadi kalau yang bawah ini justru laptopnya menang. Nah, dalam kaitan ini perlu diketahui, untuk yang HX ini kan kelas ekstrim. Dia itu memang dirancang untuk menyamai desktopnya. Otomatis di sini TDP-nya, kebutuhan energinya juga akan menyamai dengan desktopnya. Laptop yang didesain kayak begini itu seringkali disebut desktop replacement, artinya pengganti desktop. Jadi laptop macam gini ini itu memang sengaja untuk menggantikan desktopnya. Tujuannya apa? Bagi mereka yang profesional di bidangnya, untuk yang mengerjakan kelas-kelas berat ya, misalnya untuk game-game berat, untuk editing video, kemudian untuk arsitektur gambar yang berat-berat itu ya, kemudian untuk rendering ya, 3D dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan berat. Nah, untuk mereka yang sering berpindah-pindah, jadi yang mobilitasnya tinggi, diciptakanlah laptopnya. Nah, laptopnya ini agak berat, itu agak tebal kayak begitu. Jadi sebenarnya mobilitasnya itu berkurang ya kalau dibandingkan dengan yang tipis, yang bisa dibawa kemana-mana. Ini tebal. Jadi tujuannya kemanapun dia pergi, dia bisa masih membawa itu. Walaupun nanti digunakan di tempat tertentu di mana dia dalam menggunakannya itu laptopnya itu harus nancap ke listrik terus. Masalahnya dia boros energi. Tapi kan dia bisa lebih mudah daripada dia membawa desktopnya. Nah, ini yang disebut desktop replacement, pengganti desktop. Jadi kalau dia dibandingkan desktopnya, dia mobilitasnya lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan laptop yang lain, tentu berkurang mobilitasnya. Itu seperti itu. Kemudian pertanyaannya, mengapa ya ini kok bisa sama dengan desktopnya? Jawabannya demikian. Yang untuk Core Ultra seri 2 Aero Lake, untuk versi desktopnya, dia itu dirilis lebih awal. Dia dirilis tahun 2024, sedangkan laptopnya ini 2025. Jadi di situ sebenarnya prosesor atau CPU yang desktop itu diambil begitu saja untuk dikemas ulang
disesuaikan dengan laptopnya. Jadi dia diambil begitu saja di situ. Hanya ada sedikit perubahan. Nah, makanya dia bisa mirip semacam ini. Nah, di sini patut dicatat ya, untuk yang versi laptop mobile, dia untuk iGPU-nya dia menggunakan Intel Arc. Sedangkan desktopnya dia menggunakan Intel Graphics. Dalam sisi ini, memang yang digunakan untuk mobile, untuk laptop, grafiknya, performanya lebih baik. Lebih efisien energi dan lebih baik. Memang dalam sisi ini adalah seperti itu. Ya, saya berikan informasi, bayangkan aja ini, untuk mobilenya ini, itu kebutuhan daya listriknya. Standarnya 55, tapi 55 watt. Ya, jadi itu sudah tinggi itu kalau untuk kelas laptop. Tapi saat dia berjalan turbo, dia bisa mencapai 160 watt. Jadi kalau kayak begini, muatan listrik pada baterai akan cepat habis. Makanya penggunaannya itu harus biasanya dicolokkan ke listrik, ya, supaya nanti nggak kehabisan listrik yang ada di baterai. Dan ini bahasanya semoga Anda memahami, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.